Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersyukur sekali pada hari ini kita kembali mengikuti program live dari Tasbos Doa Konseling dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Pada hari ini kita akan membahas terkait tentang profil sekolah Kristen, yaitu Sekolah Samaria yang ada di Jakarta Barat atau Sekolah Samaria Tomang. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Randa Grace Deborah Kumara, MAT, atau lebih akrab dipanggil Ibu Debi. Ibu Debi merupakan koordinator sekolah Samaria Tomang. Dan juga Ibu Debi merupakan bagian dari pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen bidang 1 pengembangan pendidikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum jauh kita berbincang nantinya dengan Ibu Debi sebagai narasumber kita, saya mengajak kita terlebih dahulu tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami diberikan waktu kembali untuk melihat dan mendengarkan bagaimana Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami dan khususnya di dalam pelayanan pendidikan Kristen yang ada di Indonesia. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan bersama, menyaksikan profil dari Sekolah Samaria Tomang melalui narasumber kami Ibu Debi. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan, dan biarlah melalui kesaksian bagaimana Tuhan memimpin sekolah ini, kami boleh dikuatkan, diberkati, dan dikobarkan semangat kami terus melayani Engkau di dunia pendidikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpinlah waktu kami ini, demikian media yang kami gunakan semuanya di dalam kontrolnya Roh Kudus Tuhan saja. Dengarlah doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya persilahkan kepada Ibu Debi, mari terlebih dahulu kita melihat profil sekolah Samaria. Kita menyaksikan video berikut. Selamat datang di Sekolah Samaria Tomang. Sekolah yang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak TK hingga SMP. Di tahun 1970-an, sebuah ketulusan hati seorang oma tergerak melihat kebutuhan pendidikan anak-anak Kristen di Tomang. Dari situlah, Sekolah Samaria berdiri dengan semangat untuk mencerdaskan dan membimbing generasi muda. Dimulai dengan hanya beberapa murid TK dan 1 orang guru, Sekolah Samaria kini telah berkembang menjadi sekolah yang menampung jenjang pendidikan dari TK, SD, hingga SMP. Lebih dari 50 tahun telah dilalui, dan Sekolah Samaria terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Visi Sekolah Samaria adalah terwujudnya generasi pemimpin yang mampu mengimplementasikan kasih kepada sesama ciptaan Tuhan. Misi yang diemban Sekolah Samaria adalah memberikan pendidikan yang mengajarkan penghormatan kepada bangsa dan negara, menumbuhkan kesadaran untuk menerima perbedaan atau keberagaman, membantu menggali potensi dan kekuatan diri untuk membantu orang lain dan masyarakat. Sekolah Samaria bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah kedua bagi para siswanya. Di sini, mereka tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dibimbing untuk menjadi pribadi yang berkarakter mulia, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sekolah Samaria siap menyambut generasi penerus bangsa untuk dididik dan dibina menjadi pemimpin yang berkarakter dan penuh kasih. Mari bergabung bersama Sekolah Samaria dan raih masa depan gemilang. Sekolah Samaria Tomang membangun generasi muda yang unggul. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan dan sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin Sekolah Samaria di Tomang. Nah, setelah kita mendengarkan dan melihat tentang profil Sekolah Samaria, mungkin bisa diceritakan dengan lebih lengkap apa yang menjadi latar belakang berdirinya Sekolah Samaria. Langsung saja kita menyapa dan saya persilakan kepada
Ibu Debbie. Shalom Ibu Debbie. Shalom Bu Ena. Ya Bu, silakan Ibu. Tadi kita sudah melihat dan mendengarkan video yang sudah ditayangkan. Saya persilakan kepada Ibu Debbie untuk berbagi dan kita sama-sama dikuatkan melalui pengalaman dari Sekolah Samaria. Silakan Ibu Debbie. Baik, terima kasih Bu Ena untuk kesempatan yang berharga ini. Sekolah Samaria Tomang itu berdiri tahun 1971, jadi sudah panjang usianya. Tahun 70-an itu Tomang itu daerah baru di Jakarta. Jadi belum ada populasinya belum padat, sehingga ada seorang oma rindu sekali mendirikan atau mengumpulkan anak-anak Kristen di daerah Tomang untuk mendapat pendidikan Kristen. Nah, karena kerinduan beliau lah maka terjadi sekolah Kristen. Nah, waktu itu sekolah ini berdiri menjadi bagian dari komisi pendidikan di Gereja Puko Tomang. Dulu belum PAUK namanya. Puko itu atau PAUK itu adalah gereja dari PGI gitu ya, di bawah naungan PGI ada gereja Puko waktu itu. Nah, kami merupakan komisi pendidikannya. Nah, mulai berkembang tuh karena daerah Tomang masih baru, maka siswanya jadi banyak karena keluarga muda masih ada di situ. Itu tahun 70. Nah, tahun 90-an ketika keluarga mudanya sudah berkembang dan sudah bergeser, tidak lagi di sekitar Tomang, kemudian sudah mulai terjadi penurunan jumlah siswa karena sudah banyak sekolah-sekolah di Jakarta Barat, sudah banyak keluarga-keluarga muda yang tidak tinggal di Tomang lagi, sehingga pelan-pelan jumlah siswa kita mulai menurun. Dan itu 90 ke tahun 2000-an dan sampai 2021 ya, kita 2020 ya kita masuk pandemi. Nah, pandemi itu semakin lagi kita mendapat badai, ya kan? Pandemi itu menjadi badai bagi seluruh dunia termasuk dunia pendidikan. Nah, apalagi sekolah Samaria yang ada di Tomang karena sekolah kita kecil, sekolah kita ada tidak banyak jumlah siswanya, dan kemudian yang menjadi siswa di Tomang adalah sebenarnya banyakkan siswa pendatang, bukan dari Tomang lagi, tetapi dari daerah yang tinggal di Tomang. Sehingga siswanya dan orang tuanya dari daerah-daerah, sehingga mereka yang menjadi tantangan bagi kita adalah perubahan mindset, begitu. Itu sih. Kemudian kita mengalami pandemi yang luar biasa. Nah, ketika pandemi kita kan harus beradaptasi dengan teknologi. Bayangkan sekolah kecil dengan guru-guru yang sudah senior, sekolah yang sederhana, kita harus memasukkan teknologi itu pergumulan. Tetapi Tuhan tahu sebenarnya akan ada pandemi. Jadi sebelum tahun 2020 sebenarnya ketika saya sudah masuk tahun 2016 atau 17, saya mulai meningkatkan supaya memasukkan teknologi, dan itu pergumulan besar buat guru-guru, pergumulan besar buat orang tua, dan pergumulan besar buat siswa. Tapi kami lalui pandemi dan sekarang kita harus bangkit lagi, dan kita sudah mulai berintegrasi, menyesuaikan kurikulumnya. Walaupun kami sekolah kecil, tapi kurikulum kami, guru-guru kami sudah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi walaupun sekolah Samaria kecil, walaupun sekolahnya terdiri dari siswa-siswa yang kebanyakan dari daerah, tapi mereka mendapat kualitas pendidikan yang baik. Kenapa? Karena kita memberikan pendidikan Kristen, kita memberikan guru-guru yang terbaik dengan guru-guru yang bisa menyesuaikan kebutuhan anak-anak untuk zaman ini begitu ya, di mana ada kurikulum merdeka, di mana ada teknologi yang dilibatkan, begitu. Saat ini pergumulannya seperti itu sih, Ana, tapi tidak mudah menjalani 50 tahun sebagai sekolah, 50 tahun lebih untuk menjalani pendidikan melayani pendidikan di Jakarta. Kira-kira begitu, Ena. Oh iya, luar biasa Ibu Debbie, bagaimana Tuhan sudah menolong selama 50 tahun lebih sekolah Samaria berada di tengah kota Jakarta, tepatnya di kota Jakarta Barat ya Bu ya. Bu Debbie, kalau kita melihat dari sekolah-sekolah yang sudah lebih berkembang,
kalau kita membandingkan mungkin kita merasa begini, kami kecil seperti itu, anak-anak kami pasti, merasa tidak bisa menyaingi sekolah-sekolah yang sudah besar dan sudah maju seperti itu. Apakah, dengan kejadian seperti ini atau perasaan-perasaan seperti ini, ada tidak di dalam diri Ibu Debbie sebagai koordinator di sekolah Samaria? Lalu apa yang harus Ibu Debbie untuk lakukan supaya, membuktikan bahwa kita sekolah kecil, sekolah Kristen yang bisa tampil beda seperti itu, Ibu Debbie? Silakan. Tidak mudah ya Bu Ena ya, karena, apa namanya, me melakukan sebuah perubahan itu tidak bisa sendiri pertama. Melakukan sebuah perubahan itu tidak mudah, tidak bisa terjadi seperti kita membalikan telapak tangan. Itu makan waktu dan itu perlu, dukungan dan perlu doa, air mata dan iman. Tetapi saya percaya begini, sekolah Samaria ditempatkan di Tomang yang cukup strategis dan kemudian menjadi magnet bagi keluarga-keluarga Kristen yang tidak mampu. Menjadi magnet bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Karena untuk anak yang keluarga anak kebutuhan khusus ketika masuk ke sekolah besar kan rasanya itu kan kayak akan susah ya, akan pergumulannya lebih besar. Tapi ketika kami sekolah kecil, perhatian guru-guru menjadi intensif kepada setiap siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Ketika kami sekolah kecil sebenarnya perhatian guru-guru menjadi luar biasa besar dan perubahan siswa itu kelihatan nyata karena kita seperti keluarga gitu. Itu untuk anak-anak ya, tetapi untuk membuktikan bahwa kita sekolah kecil itu tetap bisa eksis itu tidak gampang. Apalagi anak-anak ini anak-anak dari latar keluarga yang berbagai macam ya. Beragam ini latar belakang keluarganya. Nah, satu yang saya percaya bahwa anak-anak ini walaupun mereka menengah ke bawah, walaupun mereka berkebutuhan khusus, mereka tetap adalah anak-anak Tuhan yang diberikan satu masa depan yang Tuhan sudah panggil, mereka sudah akan melakukan sesuatu. Mereka akan menjadi sesuatu di mata Tuhan, tetapi mereka harus mendapat pendidikan yang terbaik. Bukannya pendidikan yang terbaik itu memang mahal di Jakarta, tetapi bagi anak-anak yang seperti ini mereka pun harus mendapat pendidikan yang terbaik. Begitu. Nah, itu perlu kesehatian para guru, kesehatian para pengurus yayasan bahwa kita tetap melayani. Gitu. Dan populasi ini, demografi ini, anak-anak ini tetap harus dilayani. Begitu. Oke, setuju ya Bu ya, benar ya. Memang harus didasari dengan hati yang mau melayani, itu sangat penting dipegang erat sebagai tim, yaitu guru ya, guru, kepala sekolah dan semua para pemimpin di dalam sebuah sekolah Kristen Indonesia. Baik, Bu Debbie, tantangan apa yang paling Ibu alami atau sekolah Samaria yang paling mendasar di sekolah Samaria saat ini yang dialami Ibu Debbie? Silakan. Yang sebenarnya yang cukup berat dan sebenarnya ini bukan hanya sekolah Samaria yang mengalami ya, di mana-mana sebenarnya di pendidikan pasti akan berat ketika kita harus merubah mindset, merubah pola pikir. Dunia pendidikan berubahnya begitu cepat. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan dunia perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, ya. Karena perubahan begitu cepat, sementara dunia pendidikan kita tidak bisa secepat itu larinya. Nah, apalagi merubah mindset siswa, merubah mindset orang tua. Kita nggak bisa lagi sekarang mengandalkan nilai raport, bukan? Karena yang dituntut di dunia pekerjaan adalah keterampilan. Tetapi bagaimana orang tua dan bagaimana guru bisa menerima bahwa sekarang yang penting adalah keterampilan siswa, keterampilan literasi, keterampilan numerasi. Nah, itu merubah sebuah pola pikir, merubah pola hidup itu luar biasa, makan waktu gitu. Tetapi kita harus berubah. Nah, kita harus berjuang supaya terjadi perubahan itu. Kalau tidak, kita tergerus dengan zaman, kita tergerus dengan waktu, dan kita tergerus dengan teknologi. Kita tidak boleh tinggal diam. Jadi seberapapun perubahan, walaupun kecil, tapi kita harus melakukan perubahan. Seberapapun yang kita bisa maju langkahnya, cuma 1 atau 2 harus kita maju. Jangan kita jalan di tempat.
sangat setuju ya Bu Devi ya. Baik Bu, kalau kita lihat dari apa penjelasan Ibu Devi tadi, terlepas dari semuanya itu Bu Devi, apa peristiwa paling berkesan di dalam pelayanan sekolah yang ada di Samaria? Bagaimana Tuhan campur tangan dalam satu tantangan yang dihadapi oleh sekolah Samaria? Apa hal yang terkesan bagaimana Tuhan bercampur tangan dalam semua tantangan yang dihadapi oleh sekolah Samaria? Sebenarnya banyak ya tantangannya, tapi dari hari ke hari yang harus kita hadapi pasti tantangan finansial, terutama ketika pandemi. Ketika pandemi banyak atau beberapa lah orang tua siswa kehilangan pekerjaan, sehingga kan mereka tidak mampu bayar uang sekolah. Nah, ada satu siswa yang saya ingat menghampiri saya lalu bilang bahwa Bu, boleh nggak saya tetap bersekolah di Samaria? Ini saya buat celengan saya bawa uang tabungan saya. Dia bisa begitu kenapa? Karena dia tahu orang tuanya belum bayar uang sekolah. Gitu. Kan anak SD yang harusnya memikirkannya yang senang-senang, yang main gitu, tapi dia memikirkan beban orang tua, dia memikirkan, "Wah, saya bisa nggak ya sekolah ya?" Kayak gitu ya. Nah, sini saya relakan uang saya. Itu kan luar biasa ya, itu pengalaman yang menyentuh sebenarnya, pengalaman yang menyentuh. Tapi itu bukan cuma sekali, ada beberapa, keluarga gitu ya yang memang ingin sekali anaknya tetap bersekolah, tetapi ya secara finansial memang tidak mampu, gitu. Nah, baru-baru ini saya berhadapan dengan, keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya di Samaria, tetapi ketika untuk membayar uang formulir aja nggak mampu. Aduh, gimana hati saya nggak terenyuh, padahal uang formulir itu hal yang biasa di Jakarta, ya kan? Tapi mereka tidak mampu, mereka butuh, dan ini keluarga Kristen. Betapa mirisnya melihat ternyata banyak keluarga Kristen yang memang butuh dibantu. Nah, untuk keluarga-keluarga seperti ini, mereka untuk bertahan hidup di Jakarta aja udah luar biasa, apalagi memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu, ya walaupun, tertatih-tatih ya, walaupun terseok-seok, tapi kami percaya, para pengurus percaya sekolah ini tetap dipelihara oleh Tuhan, sekolah ini tetap ada untuk mereka, ya Tuhan akan menyediakan. Gimana caranya kita tidak tahu, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, yang paling penting adalah kita melayani, begitu. Kitalah melayani mereka, mereka berhak mendapat pendidikan yang terbaik, itu aja. Luar biasa sekali Bu Devi, menyentuh sekali, mengingatkan ya, bahwa banyak mereka yang sangat terbatas ekonomi, tetapi anak-anak yang antusias mau sekolah. Kita sebagai guru-guru juga harus memperhatikan ini untuk anak-anak yang dalam tanda kutip mereka yang sederhana, tidak mampu secara finance. Kiranya Tuhan menolong mereka Bu Devi. Kita doakan nanti anak-anak daripada sekolah Ibu Devi ya. Baik Bu Devi, apa firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi sekolah Samaria hingga saat ini? Tuhan pimpin sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Apa firman Tuhan yang menguatkan sekolah ini dan termasuk Ibu Dewi sebagai koordinator di dalam sekolah ini? Boleh disampaikan. Saya share 2 hal kali ya, mungkin, kalau dari logonya, kalau lagi dari logo sekolah kita itu sebenarnya ada gambar salib, ada gambar anak, ada gambar perahu, dan ada gambar ombak, gitu. Nah, kita mau dari logo itu menunjukkan bahwa kita ingin membawa anak-anak di dalam Kristus dan mereka bisa, kuat berdiri, berdiri menghadapi badai kehidupan, ya kan, karena bersama Kristus di perahunya. Sebenarnya itu harus menjadi pedoman kita ya, bahwa siapapun kita sebenarnya bukan karena di Samaria, siapapun kita ketika kita menjadi orang tua, kita menjadi guru, kita harus membekali anak-anak kita supaya mereka kuat menghadapi kehidupan. Nah, kuatnya bersama siapa? Bersama Tuhan ya. Tetapi ayat yang menguatkan saya untuk melayani kondisi di sekolah Samaria itu sebenarnya adalah teladan Kristus gitu. Kalau di Filipi 2 kan digambarkan bahwa Allah telah mengosongkan dirinya
dan menjadi seperti hamba, serupa hamba, dan sebagai serupa hamba pun dia dia hamba tuh yang mati di kayu salib. Jadi Allah yang pencipta, Allah yang luar biasa, yang mempunyai kerajaan sorga, yang menciptakan bumi dan isinya, yang tidak terbatas menjadi terbatas karena menjadi manusia, menjadi terbatas karena dia disakiti. Dan ketika ketika menjadi manusia pun dia melayani, bukan dilayani, melayani. Dan ketika melayani pun dia mendapat penderitaan sampai mati di kayu salib. Tapi tapi dibangkitkan. Disitulah Allah ditinggikan. Disitulah Kristus dimuliakan. Nah, kalau Kristus yang kita layani saja begitu, siapalah kita? Kita juga harus bisa sama seperti mengikuti jejak Kristus. Seperti di 1 Petrus 2 bilang, Kristus sudah memberikan teladan, kita harus mengikuti jejaknya. Teladannya seperti apa? Ya teladannya adalah mengosongkan diri dan mengambil serupa menjadi seorang hamba, dan ketika menjadi hamba melayani. Melayani apakah melayani kita senang-senang ataukah kita dilayani juga? Enggak loh, justru kita harus melayani. Melayani itu banyak tantangan, mungkin ada penderitaan ya, tapi Kristus saja begitu, siapalah kita gitu ya, mau melebihi dari Kristus kan nggak bisa ya. Ya itu pegangan saya supaya kita ya oke, kalau gitu mari kita tetap berpegang pada Kristus, dan ya kita lihat bagaimana Kristus dimuliakan, bagaimana Kristus ditinggikan melalui pelayanan ini. Gitu sih. Puji Tuhan, Ibu Dewi sangat menginspirasi banget pada siang hari ini, mengingatkan bahwa Tuhan yang berkuasa yang terlebih dahulu melayani kita. Ya, yang menjadi sederhana untuk melayani kita itu luar biasa, mengingatkan kita kembali para pendidik-pendidik Kristen di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sekolah Samaria. Mari bangkit dan semangat benar-benar melayani anak-anak yang kecil ini. Mereka kelak akan menjadi generasi penerus bagi bangsa kita, khususnya sekolah Kristen menjadi alat di tangan Tuhan hidup mereka. Bu Dewi, apa kira-kira closing statement dari live hari ini yang mendorong Bapak, Ibu di luar sana yang mendengar kesaksian ini, bagaimana harus mendedikasikan diri kita untuk melayani Tuhan melalui anak-anak yang sudah Tuhan percayakan di sekolah-sekolah kita masing-masing. Silakan Ibu Dewi untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih Bu Ena untuk kesempatannya. Sebenarnya dimanapun kita berada, dimanapun apapun pelayanan kita, ketika kita punya panggilan masing-masing, pelayanan kita mungkin berbeda-beda ya, tidak hanya di pendidikan, tidak hanya jadi guru, tetapi terutama bagi para yang pelayanan dalam pendidikan, pelayanan guru itu harus bisa tetap meneladani Kristus yang melayani. Ya, Kristus itu melihat anak-anak kecil itu berharga, ya kan? Dia bilang tidak ada yang bisa masuk kerajaan surga kalau tidak sama-sama seperti anak-anak, gitu kan? Jadi mari kita hargai setiap anak, setiap jiwa, berapapun, walaupun sedikit misalnya di kelas kita, walaupun banyak siapapun, tapi satu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu jiwa harus diselamatkan, dan satu jiwa-jiwa ini harus dibawa untuk menemukan panggilan mereka di dalam Tuhan. Kita yang sudah dewasa tahu kita sudah dipanggil untuk melayani di berbagai bidang, tetapi ketika kita punya anak, kita punya siswa, kita harus membantu mereka, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai orang tua. Tuhan punya panggilan kepada anak ini, kita bantu mereka menemukan panggilan itu. Nah, disitulah luar biasanya dunia pendidikan. Kita punya suatu hak yang istimewa untuk membantu anak-anak menemukan panggilan anak-anak ini masing-masing. Gitu kira-kira. Terima kasih banyak Ibu Dewi, kiranya Tuhan memberkati Sekolah Samaria, maju terus walaupun kecil tapi tampil beda bagi kemuliaan nama Tuhan ya Bu Dewi. Dan Tuhan pakai juga Ibu Dewi lebih dahsyat di sana menjadi pemimpin yang baik dan menjadi berkat bagi guru-guru, bahkan anak-anak yang ada di sana. Bu Dewi, sebelum kita tutup live pada siang hari ini, saya berikan waktu kepada Bu Dewi untuk berdoa, menutup di dalam doa, dan Bapak Ibu di luar sana mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur kata kami boleh mengenal Engkau Allah yang luar biasa. Kami boleh mengucap syukur karena kami boleh dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk anak, untuk siswa yang dipercayakan kepada kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami untuk melihat anak-anak ini seperti Tuhan melihat mereka. Tolong kami menangkap isi hati Tuhan supaya kami boleh melayani mereka seperti bagaimana Tuhan ingin kami melayani mereka. Tuhan, terima kasih untuk kehormatan menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Biarlah kami boleh terus-menerus secara konsisten meninggikan Tuhan, meninggikan Kristus, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan karena Kristus yang ditinggikan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sederhana, tetapi kami minta supaya Engkau yang menyempurnakan, Roh Kudus menyempurnakan doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Debbie pada siang hari ini. Jikalau Bapak dan Ibu ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian lainnya, silakan mengunjungi YouTube MPK yang ada dan juga boleh melihat juga di web MPK ada di sana terkait siaran atau terkait live-live yang sudah lewat. Silakan Bapak Ibu mengunjungi di sana. Dan kita akan bertemu kembali di live-live selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang dengan topik-topik yang berbeda. Dan saya Ena dari MPK, Ibu Debbie, dan juga rekan-rekan yang melayani di belakang layar, mohon undur diri, tetap jaga kesehatan. Shalom, Tuhan memberkati.